kenapa sih aku kayak gini padahal aku udah move on, tapi kenapa aku masih merasakan rasa sedih yang sama. Bisa menggunakan teori ini untuk menghilangkan trauma kita. Kayak siapa yang punya trauma di sini? Ayo jawab. Sama aja belum. Halo, hai guys. Jadi di sini aku lagi nungguin. Aku habis beres, siap-siap mau jalan sama bestie aku. Meskipun agak mendung ya, tapi kayak ya udah. Di sini aku mau ngebahas tentang ini tuh sebenarnya tugas retorika, cuman aku ada bahasan lain untuk retorika ini, jadi aku gak jadi bahas tentang ini. Padahal ini juga related dan sangat bermanfaat, semoga. Jadi di sini aku ngebahas tentang classical conditioning theory yang mana dibawain oleh ilmuwan bernama Ivan Pavlov. Nah ini tuh adalah teori psikologi yang artinya itu adalah pengkondisian klasik. Kemudian yang kedua itu teori operant conditioning yang dibawain oleh E.L. Thorndike yang kemudian dikembangkan oleh B.F. Skinner. Nah yang pertama kita mau ngebahas tentang classical conditioning, pengkondisian klasik. Nah di sini tuh, jadi tuh kalau misalkan kalian searching di Google atau di YouTube, itu tuh ngebahas tentang kayak gimana sih pengkondisian seseorang gitu, atau kalau di dalam pengujiannya itu tuh kayak ngambil satu hewan gitu ya, guguk, dogi. Nah si dogi ini tuh tadinya biasa aja gitu. Yang pertama kayak biasanya fotonya tuh kayak biasa, pertama tuh kayak si doginya biasa aja gitu. Nah kemudian yang kedua tuh si doginya dikasih di depannya tuh ada makanan gitu, sehingga dia tuh kayak lapar gitu, kayak mengeluarkan air liur gitu. Kemudian yang ketiga itu fotonya biasanya si doginya itu dikasih lihat makanan plus dapat bunyi bel gitu. Nah itu tuh kayak dilakukan berulang-ulang kayaknya ya. Nah kemudian yang keempat, ketika dia mendengar bel itu tuh kayak automatically liurnya keluar karena itu tuh ada pengkondisian di situ di dalamnya. Ya itu tuh kayak dibuat untuk terbiasa dengan situasi dimana ketika dia mendengar bel maka air liur dia keluar gitu, meskipun awalnya dia pakai makanan gitu di depannya, tapi ketika makanannya udah dipinggirin dan itu tuh dia dengar belnya, itu tuh kayak jadi udah terbiasa dan kayak jadi pengkondisian buat si dogi itu gitu. Nah ini interesting banget. Kenapa interesting? Karena menurut aku ini tuh aku dapat materi ini ketika aku semester 5, it means tuh kayak 1 tahun lalu gitu ya. Sekarang aku semester semester 5 apa 4 gitu ya. Ya pokoknya sekitar 1 tahun, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Nah di situ tuh aku kayak bener-bener there's no clue, karena aku pikir ya udah that's just a theory gitu lah. Tapi ternyata guys, ini tuh bisa useful banget. Kenapa? Karena di sini kita tuh bisa menggunakan teori ini untuk menghilangkan trauma kita. Kayak siapa yang punya trauma di sini? Ayo jawab. Apapun itu traumanya ya, dalam bentuk apapun. Cuman kalau di sini case-nya aku adalah tentang cinta. Iya. Jadi gini, aku terbiasa, aku tuh kayak sedih. Jadi tuh mungkin aku long story shortnya aja kali ya. Aku tuh kalau misalkan aku sebenarnya udah move on nih sama seseorang ini. Aku udah move on, aku udah gak peduli sama dia. Kayak ya udah, dia mau punya cewek lagi, mau apapun itu, whatever. Aku gak peduli gitu. Aku udah move on sebenarnya, tapi ada satu waktu, ada satu masa dimana kayak aku udah move on, tapi entah kenapa ketika aku inget dia lagi, aku malah sedih lagi, aku nangis lagi, bener-bener kayak I'm back to that time gitu loh. Aku kembali kepada waktu dimana aku bener-bener masih sesedih itu, masih senangis itu, masih sebucin itu sama orang itu gitu. Entah kenapa aku rasanya kayak oh my god, ini aku kayak kembali ke masa itu. Tiba-tiba kayak aku flashback, bener-bener flashback, kayak raga aku di sini tapi kayak jiwa aku ke sana gitu. Itu bener-bener rasanya gak enak banget. Dan aku mempertanyakan kayak kenapa sih aku kayak gini padahal aku udah move on, tapi kenapa aku masih merasakan rasa sedih yang sama ketika aku masih disakitin ketika itu gitu. Entahlah aku disakitin atau aku yang too much aja, aku nggak tahu gitu. Nah sampai ada satu waktu Allah memberikan penerangan, Allah memberikan hidayah kepadaku untuk kayak mengamalkan teori classical conditioning ini dengan cara yaitu aku pakai caranya gini. Jadi ketika aku mengingat dia gitu ya, atau ketika aku punya foto dia, aku crop foto dia dan aku kasih lagu-lagu yang funny gitu. Aku kasih lagu-lagu yang funny, dan ketika aku inget dia, aku membuat suasana jadi happy gitu, kayak whatever, apapun itu. Kayak misalkan aku inget dia, terus aku dengerin lagu happy. Terus kayak misalkan ada foto dia, aku crop dan aku bikin dia tuh kayak kasih lagu yang lagunya tuh happy gitu, aku lakuin itu. Terus kayak ya aku lakuin itu selama beberapa waktu dan kayak ya udah lewat aja gitu. Dan surprisingly-nya after that, sampai detik ini, aku nggak tahu itu kayak udah berapa bulan yang lalu deh kalau nggak salah ya. Surprisingly-nya, alhamdulillahnya, sampai detik ini, sampai
video ini dibikin, aku udah gak sedih lagi ketika aku mengingat dia, bahkan aku sudah menemukan orang baru untuk disedihin. Ya gitu. Tapi serius sih, kayak sampai detik ini alhamdulillahnya aku sudah tidak merasakan kesedihan itu lagi gitu loh. Tapi kita nggak tahu ya, kita belum tahu ya, semoga sih sudah tidak akan sedih lagi gitu. Semoga, insya Allah ya. Dan ini tuh emang sebenarnya teori ini bisa kita gunakan untuk orang-orang yang mungkin punya trauma, punya fobia dan lain sebagainya gitu loh. Bisa digunakan, dan mungkin yang pernah ke psikologi kayaknya juga pernah menggunakan teori ini, meskipun mungkin si psikiatrinya nggak ngasih tahu, oh ini teori ini, nggak, cuman kayak ngasih tahu aja kayak caranya tuh kayak gini gitu. Mungkin ya, aku belum pernah soalnya ke psikiatri gitu, tapi ini benar-benar useful, dan semoga bisa kalian coba di rumah kalian masing-masing yang memiliki trauma, entah trauma kepada mungkin air, atau misalkan trauma kepada ular, atau mungkin trauma kepada tanah, apapun itu, atau bahkan seperti aku, trauma terhadap cinta, terhadap masa lalu, terhadap mantan gitu ya. Let's say mantan, meskipun not officially mantan gitu. Kita nggak jadian guys soalnya. Apa tuh mantan? Kita tes. Ya kayak gitu. Jadi kalian bisa coba di rumah dan menggunakan classical conditioning ini dari psychology theory, dan kalian bisa searching juga di Google kalau misalkan kalian nggak percaya ada teori ini. Banyak banget sumber-sumbernya juga kayak ya. Dan untuk yang kedua itu operant conditioning, mungkin aku bakal ngebahas ini in the next video, and stay tune terus ya video aku. Semoga aku selalu diberi semangat untuk bisa sharing tentang apapun yang aku tahu. Karena aku suka banget sharing, dan semoga kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini ya, semoga. Maybe that's it from me. Pokoknya sehat-sehat terus kalian, semoga dilancarkan semua tugas-tugasnya, semua urusannya, dan diberikan kemudahan, of course, insya Allah. Terima kasih yang udah menyimak dari awal sampai akhir, dan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan yapping from me. And see you in the next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendengarkan yapping me sama oleh sini di sini semoga iya.